Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, azza Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih tetap bertemu di majelis ini, dan insyaallah kita akan meneruskan kajian kita Al-Kabair, terus sudah sampai pada dosa besar yang ke-14. Pagi ini kita akan membahas tentang dosa berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Al-kadhibu ala Allah azza wa jalla wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan salah satu dosa besar yang diancam pelakunya dengan ancaman neraka adalah mendustakan atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 60, "Wa yaumil qiyamah tara alladziina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah." Pada hari kiamat nanti kamu akan lihat orang-orang yang berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka akan menghitam. Wajah-wajah mereka akan menghitam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka ia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Ayat dan hadis di atas menunjukkan kepada kita haramnya, kerasnya larangan berdusta atas Allah Subhanahu wa taala dan atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan itu akan menjurus kepada penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Pensyariatan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan. Dan itu juga berarti menambah-nambahi atau mengurang-urangi di dalam agama yang sudah sempurna ini. Maka banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW berisi ancaman, kecaman, larangan keras terhadap perbuatan berdusta atas nama Rasulullah SAW, seperti yang kita bacakan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula dalam riwayat yang lain dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadhiban alayya kalaysa kakadzibin ala ahadin minan nas. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya berdusta atas namaku, berdusta atasku terhadapku tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, berarti ia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mutawatir yang sudah disepakati oleh para ulama hadis kesahihannya. Bahkan Al-Imam At-Tabrani telah membuat atau mengarang sebuah buku kecil kutip tentang kemutawatiran hadis ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, rawahu akthar min 120 nafsan. Hadis ini telah diriwayatkan lebih dari 120 perawi. 120 perawi. Jadi ini adalah hadis yang mutawatir, menunjukkan kepada kita larangan keras perbuatan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain pula dari Samurah bin Jundub,
ya Rasul radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa haditsan wa huwa yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa meriwayatkan sebuah hadis padahal menurut perkiraannya, persangkaannya, pengetahuannya hadis itu dusta, maka sesungguhnya ia termasuk salah satu dari para pendusta. Hadis ini dapat dibaca yuro, ya, artinya menurut persangkaannya, dan sebagian ulama membacanya yaro, artinya menurut pengetahuannya. Jadi bisa dibaca dua. Demikian pula lafal kadzibin di dalam riwayat lain dengan lafal kadzibaini. Ya, dia termasuk salah satu dari dua orang pendusta, yaitu yang membuat hadis palsu itu atau hadis dusta itu, dan dia yang menyampaikannya, yang membuat dan yang menyampaikannya. Banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari nas-nas yang kita bacakan tadi. Ya, di antaranya adalah jelas haram hukumnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Ya, dosa besar, dan pelakunya berhak ya masuk dalam neraka dan menyiapkan tempatnya dalam neraka. Nah, demikian. Nah, ini berlaku juga bagi yang memalsu hadis itu atau membuat-buat hadis itu, dan yang menyampaikannya, ya, dan menyampaikan hadis-hadis itu tanpa menjelaskan hukumnya, tanpa menjelaskan status dari hadis tersebut. Ya, nah demikian. Nah, tentunya yang membuat-buat dan sengaja berdusta dan mengada-ngadakan hadis atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentunya dosanya atau perbuatannya lebih berat dan lebih besar lagi. Ikhwanifiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Ikhwanifiddin, kalau kita lihat sekarang ini, ya, banyak sekali kaum muslimin yang kita katakan tidak wara' dan tidak berhati-hati di dalam menyampaikan dan menisbatkan sebuah hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka dengan mudah mengatakan Nabi berkata, Nabi bersabda, tanpa mengecek, ya, tanpa kita katakan meneliti kedudukan ataupun status dari hadis tersebut. Ya, ini juga banyak kita lihat di kalangan para penulis, ya, penceramah, khatib di atas mimbar, apalagi di masa sekarang ini, ya, banyak kita temukan mereka ya menisbatkan dengan mudahnya menisbatkan sebuah hadis ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ya hadis itu jelas-jelas palsunya, ya, atau masyhur kedhaifannya. Ya, salah satu hadis yang sangat masyhur yang sering diucapkan oleh para khatib di atas mimbar seperti hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perselisihan umatku itu adalah rahmat. Hadis ini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syalbani di dalam silsilah hadis sahih dhaifah, itu adalah hadis yang dhaif, yang tidak ada asal usulnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, jadi siapa saja ya dari kalangan umat ini tidak boleh menisbatkan suatu perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengecek ataupun meneliti kebenarannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala alayya ma lam aqul, ya, may yaqul anni ma lam aqulhu falyatabawa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa yang mengatakan dariku sesuatu yang tidak aku katakan, maka silahkan dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Ya, karena berdusta atas nama Nabi itu tidak sama berdusta atas nama manusia. Ya, berdusta atas nama Nabi itu berarti kita telah mengada-ngada, membuat-buat satu hukum agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataannya itu disifatkan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, sabda Nabi itu adalah wahyu syariat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita mengada-ngadakan satu perkataan atas Nabi, artinya kita telah membuat-buat satu syariat ya yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi." Ya, sungguhnya dusta atas namaku itu tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi ini perlu kita kita perhatikan ikhwan fillah ya. Siapa saja, bukan hanya penceramah saja.
ya masyarakat awam juga, kalangan umum juga, ya baik yang terpelajar maupun dari kalangan awam, ya sama-sama ya kena terhadap dikenai hukum ini, yaitu tidak boleh mereka itu menisbatkan sesuatu perkataan kepada Nabi hingga mereka memastikan kesahihannya, ya karena setiap ucapan kita, ya setiap apa yang kita katakan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, yang kamu tidak tahu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkaitan dengan hal ini, ya Khonifuddin, para ulama, di antaranya Abu Syama mengatakan, ya menurut para muhakkik, ahli tahqiq di kalangan ulama hadis, ulama usul dan ulama fikih, ya ini adalah suatu kesalahan, ya yaitu apa, menyampaikan hadis yang dhaif tanpa menjelaskannya. Ini adalah suatu kesalahan, bahkan ya kedhaifan itu mestilah dijelaskan, ya jika diketahui ada kedhaifan dalam satu hadis atau hadis itu adalah suatu hadis yang dhaif, maka itu harus dijelaskan, ya. Nah demikian, sebab jika dia tidak menjelaskannya, maka ia telah masuk dalam ancaman yang ada dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, yaitu riwayat Samurah, "Man haddatsa hadisan wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin atau kadhibain." Ya, hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimahnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimahnya. Ya, yang artinya siapa yang menyampaikan hadis, barang siapa atau siapa saja yang menyampaikan suatu hadis yang diketahuinya bahwa itu adalah suatu kebohongan, ya, atau dia mengetahui, ya, atau dia mencurigai itu adalah suatu hadis yang bohong, dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta atau termasuk para pendusta. Nah, inilah hukum bagi orang yang tidak menjelaskan, ya, satu hadis itu dhaif, ya, dalam masalah fadail amal, ya, dalam masalah fadail amal itu. Nah, bagaimana pula, ya, apabila hadis itu berkenaan dengan hukum dan akidah misalnya, tentunya lebih berat lagi. Khonifuddin, azza Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa orang yang menyampaikan hadis dhaif itu, ya, ini tidak terlepas dari dua orang. Tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, ya mungkin ia mengetahui lemahnya hadis tersebut, namun dia tidak menjelaskan kalau hadis itu lemah. Maka di sini dia telah menipu kaum muslimin, ya, dan tentu ia masuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah demikian. Ibnu Hibban di dalam kitabnya Abdul Afa mengatakan, ya, dalam hadis ini ada satu petunjuk atau dalil bahwa orang yang menyampaikan hadis, bila ia meriwayatkan hadis yang tidak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa dusta yang direkayasa, sedang dia tahu, maka ia sama seperti orang yang berbuat dusta. Ya, demikian. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meriwayatkan sebuah hadis, sedang ia mengetahui bahwa itu adalah dusta, maka ia termasuk salah seorang pendusta. Nah demikian, Khonifuddin, azza Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan dia yakin bahwa itu adalah dusta. Ya, maka setiap orang yang ragu terhadap apa yang diriwayatkannya sahih atau tidak, dia termasuk dalam ungkapan hadis ini secara zahir. Ya, jadi Nabi tidak mengatakan ia yakin, tapi ia tahu. Ya, walaupun dia belum sampai kepada keyakinan hadis itu benar-benar dusta. Jadi apabila kita meragukan satu hadis, ya ragu itu termasuk di dalam bab ini. Ya, dia tidak boleh menyampaikan hadis itu kecuali dengan menjelaskan keadaannya. Ya, demikian. Nah, demikian juga Ibnu Abdul Hadi, dia telah menukil ijma', ya, di dalam masalah ini, ya, atau dia telah menukil di dalam kitab As-Sarim al-Munki halaman 165 sampai 196,
dan ia membenarkan hal tersebut. Ya, demikian ikhwan fillah. Itu yang pertama. Ya, boleh jadi ia tahu ya hadis itu adalah hadis yang lemah, hadis itu adalah hadis yang dusta. Kemudian kondisi yang kedua, ya, boleh jadi ia tidak tahu lemahnya hadis tersebut. Ya, dia tidak tahu lemahnya hadis tersebut. Hadis itu adalah hadis dhaif. Maka ia pun berdosa, ya, karena keberaniannya, kenekatannya menisbatkan hadis itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengetahuinya, tanpa mempelajarinya. Dia telah masuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bacakan tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu katakan, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, demikian. Ya, jadi ia juga berdosa karena ia telah berani dan nekat ya, menisbatkan sebuah hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, cukuplah, ya, kafa bil mar'i isman, ya, ayyuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah, ya, dalam riwayat lain, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seorang itu dikatakan dusta, ya, apabila ia menyampaikan semua yang didengarnya. Ya, apabila ia menyampaikan semua yang didengarnya. Dan ia juga mendapat dosa dusta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa yang meriwayatkan semua hadis yang ia dengar, mestilah ia jatuh dalam satu kedustaan. Nah, di sini parahnya, ia jatuh dalam kedustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam praktek, ya, kalau kita menyampaikan semua yang kita dengar, pastilah, ya, baik itu dalam ucapan-ucapan manusia, ya, kita menyampaikan ucapan-ucapan manusia, semua yang kita dengar tentang ucapan manusia kita sampaikan, maka kita tidak akan lepas jatuh dalam yang namanya dusta. Ya, nah, demikian pula orang yang menyampaikan hadis Nabi tanpa ilmu, tanpa mengetahui kedudukannya, ya, dan dia serampangan sembrono di dalam menisbatkannya tanpa ilmu, maka dia pasti jatuh dalam satu kedustaan. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Nah, demikian juga siapa yang menulis semua hadis yang ia dengar atau yang ia tahu, sebab ya itu merupakan salah satu dari satu perbuatan kesembronoan. Ya, di sini menyampaikan termasuk di dalamnya menulis, ya. Nah, demikian. Jadi dia termasuk salah satu dari para pendusta, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ibnu Hibban juga mengatakan di dalam kitabnya itu, ya, bahwa dalam hadis ini ada larangan terhadap seseorang agar tidak menyampaikan semua hadis yang ia dengar. Ya, hadis yang kita bacakan tadi, kata bil mar'i kadziban ay hadits bi kulli ma sami'. Ibnu Hibban mengatakan, mengomentari hadis tersebut, menjelaskan hadis tersebut, ya, bahwa hadis ini di dalam hadis ini ada larangan, ya, terhadap seseorang, ya, agar tidak menyampaikan semua hadis yang ia dengar, sehingga ia tahu dan dengan yakin akan kesahihan hadis tersebut, ya, akan kesahihan hadis tersebut. Nah, demikian. Ya, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa orang yang tidak tahu akan lemahnya hadis, ya, tidak boleh baginya untuk nekat menjadikannya sebagai hujjah, sebagai dalil, ya, sebagai argumentasi tanpa mempelajarinya terlebih dulu dengan cara memeriksa atau mengecek, ya, hadis yang bersangkutan atau hadis tersebut. Jika ia tahu atau jika dia mengerti dan mengetahui cara mengecek dan memeriksanya. Nah, jika tidak tahu atau dengan menanyakan kepada orang yang ahli di dalam hal ini, ya, al-hadis atau ulama-ulama hadis, muhaddisin, orang-orang yang spesial, ya, menggeluti di dalam ilmu ini, ia tanya kepada mereka, ya, ia lihat tulisan mereka, ia lihat hukum yang dijatuhkan oleh mereka terhadap hadis tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi demikianlah hukum menyampaikan sebuah hadis, ya, secara umum, ya, yaitu harus dipastikan, ya, status hadis tersebut, kedudukan dari hadis tersebut. Nah, yang kedua, jika dia sudah tahu kedudukan hadis itu adalah lemah, ya, atau ada keraguan terhadap kesahihannya, maka dia harus menjelaskan kedudukan dan status hadis tersebut. Ya, kalau ternyata hadis itu dhaif, maka katakan dhaif. Nah, kalau ternyata palsu, maka harus, ya, wajib hukumnya dia menjelaskan kepada pendengar atau kepada kaum muslimin bahwa hadis itu adalah sebuah hadis yang palsu, ikhwan fillah, ya. Dia tidak boleh mendiamkannya, dia tidak boleh menyembunyikan hukum tersebut, karena berarti dia telah melakukan ya, suatu kecurangan terhadap kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi
alaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, berbuat khianat, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Nah, demikian ya Fiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali tersebar ya hadis-hadis yang palsu, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita lihat kelompok-kelompok yang memang tidak peduli ya dengan hadis-hadis yang mereka bawakan, dengan hadis-hadis yang mereka sampaikan, dengan hadis-hadis yang mereka baca, mereka lahap begitu saja ya, seperti hati bulail. Ya, istilah para ulama, mereka itu seperti hati bulail, seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar pada malam hari. Maka ya tidak menutup kemungkinan dia akan mengambil ular bukan mengambil kayu. Ya, akhirnya ia dipatuk ular tersebut. Demikian Ikhwan Fiddin. Ya, praktek pemalsuan hadis ini sebenarnya sudah lama, ya sudah terjadi lama Ikhwan Fiddin. Ya, bukan sekarang ini saja. Ya sudah lama. Ya kita temukan ya orang-orang yang memalsu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada beberapa cara untuk mengetahui hadis-hadis ini ya. Kaifa yu'raf al-hadits al-mawdu'. Bagaimana kita dapat mengetahui satu hadis yang hadis itu adalah hadis yang mawdu' atau hadis yang palsu? Ada beberapa cara. Di antaranya adalah ya, kita mengetahuinya melalui pengakuan dari pemalsu hadis itu sendiri. Ya, kita mengetahui hadis itu palsu dari pengakuan pemalsu hadis itu sendiri. Seperti pengakuan yang dibuat oleh Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam, ya, Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam yang banyak memalsu hadis tentang fadail surat-surat Quran, fadilah surat-surat Quran. Ya, dia mengatakan, dia membuat satu pengakuan bahwa dia telah memalsu ya bi annahu wada'a hadits fadail suril Quran suratan an Ibnu Abbas, ya bahwa dia telah memalsu hadis-hadis tentang fadilah surat-surat Quran, ya surat demi surat dia buat ya hadis-hadis palsunya, dan itu dia nisbatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini disebutkan kepada Ibnu Abbas oleh Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam ini. Ya, jadi ini kita dapat ketahui ya, hadis-hadis palsu dan maudhu' ini dari pengakuan si pemalsu sendiri, atau sesuatu yang bisa dianggap sebagai suatu pengakuan, ya bisa dianggap ya sebagai suatu pengakuan. Ya, misalnya apa? Ya, dia menyampaikan satu hadis dari seorang syekh, lalu ditanya tentang hari lahirnya atau tahun lahirnya, lalu dia menyebutkan tahun lahirnya. Ya, ternyata apa? Wafat saya itu lebih dulu daripada hari lahirnya, daripada lahirnya. Dari situ dapat kita ketahui bahwa hadis itu terputus. Ya, hadis itu tidak sah dia riwayatkan dari syekh tersebut. Ada keterputusan di dalam sanad hadis itu. Demikian Ikhwan Fiddin. Nah, kemudian yang ketiga adalah melalui indikasi qarinah pada perawi. Ya, qarinah ya, yaitu indikasi tanda-tanda alamat yang bisa kita ketahui dari para perawinya. Misalnya seorang perawi itu adalah seorang perawi yang Rafidi, ya seorang Rafidi, penganut Syiah Rafidah, ya, atau dia adalah seorang seorang Karami, ya, yaitu penganut mazhab Karami ya, yang membolehkan dusta, menghalalkan dusta, ya, yang menghalalkan dusta. Ya, maka itu jelas dari situ, dari indikasi perawi ini bahwa hadis ini adalah hadis yang boleh dikatakan palsu atau maudhu. Ikhwan Fiddin. Misalnya seorang Rafidi, Syi'i Rafidi, dia meriwayatkan tentang fadail ahli bait, ya, tentang fadail ahli bait misalnya. Nah, demikian. Nah, kemudian ya satu hadis yang maudhu itu dapat juga kita ketahui dari qarinah fil marwi, indikasi yang ada pada riwayat, ya pada matannya. Misalnya hadis yang rakik kelas yang sangat lemah lafalnya, yang sangat asing dan janggal, ya, atau bertentangan dengan syariat Quran, ya, dengan syariat. Nah, demikian, ya, jelas-jelas bertentangan dengan syariat, ya, bertentangan dengan syariat atau dengan akal sehat, ya, atau dengan al-hifz.
Nah, jadi ada beberapa cara kita bisa mengetahui kepalsuan satu hadis. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Ya, metode yang dipakai oleh para pemalsu hadis di dalam membuat hadis-hadis palsu ini ada dua. Yang pertama, dia membuat satu kata-kata atau kalimat tersendiri ya dari dirinya sendiri, lalu dia memasang sanad ya untuk hadis itu atau untuk matan itu atau untuk perkataan itu. Atau dia mengambil perkataan sebagian hukama, ya ahli hikmah, lalu dia nisbatkan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia nisbatkan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya hadis yang sangat populer ya, utlubul ilm walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadis lemah sekali, dhaif jiddan. Di dalamnya ada perawi yang majhul dan lemah. Ya, nah demikian. Dan itu disebutkan ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu adalah hadis yang lemah. Ya, nah demikian. Kadang-kadang ada sebagian perkataan ahli hikmah yang itu dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah di sana ada beberapa motivasi yang mendorong orang-orang untuk memalsu hadis Nabi. Ya, di antara motivasi itu adalah at-taqarrub ila Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tapi ya dengan hadis-hadis yang lemah untuk targhibun nas ya kepada yang baik ya dan mengancam mereka terhadap perkara-perkara yang mungkar ya, lalu menggunakan hadis-hadis lemah sebagai alatnya. Nah demikian ikhwan fillah. Nah seperti sebagian orang atau sebagian kaum yang menisbatkan diri mereka kepada zuhud dan kesalehan, lalu membuat hadis-hadis yang palsu ya untuk memotivasi manusia ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Nah, di antara perawi yang seperti ini sifatnya adalah ya seorang yang bernama Maisarah bin Abdi Rabbi. Ya, Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam kitab Ad-Du'afa dari Ibnu Mahdi yang mengatakan ya, aku bertanya kepada Maisarah bin Abdi Rabbi ini, min aina ji'ta bi hadzal ahadits? Dari mana kamu datangkan hadis-hadis seperti ini? Ya. Man qara'a kadza wa kadza falahu kadza wa kadza, barang siapa baca ini maka dia dapat pahala ini dan ini. Ya. Dari mana kamu dapat itu semua? Barang siapa baca zikir ini maka dia dapat ini. Barang siapa yang melakukan wirid ini maka dia dapat pahala sekian dan seterusnya. Dari mana kamu dapat hadis-hadis seperti itu? Maka Maisarah bin Abdi Rabbi ini mengatakan wada'tuha ya uraghibun nas. Aku sengaja memalsunya untuk mentarghib manusia. Ya, untuk mentarghib, untuk memotivasi manusia. Jadi salah satu alasan dorongan orang memalsu hadis atau serampangan di dalam meriwayatkan hadis ya adalah keinginan untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya. Bagian kelompok ada yang sangat bersemangat di dalam bab-bab fadail, ya, tetapi jatuh dalam banyak sekali penyimpangan syariat. Di antaranya adalah bid'ah, disebabkan karena mereka beramal dengan hadis-hadis palsu dan lemah. Syalbani di dalam Ahkamul Janaiz menjelaskan bahwa salah satu penyebab manusia jatuh kepada bid'ah adalah beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Kemudian ya, di antara dorongan ya sebagian orang untuk memalsu hadis adalah untuk membela mazhabnya, untuk membela kelompoknya. Nah demikian, ya untuk membela kelompoknya, untuk membela mazhabnya. Seperti beberapa hadis yang diriwayatkan untuk membela mazhab tertentu. Ya, misalnya hadis yang dipalsu oleh penganut mazhab Hanafi yang mengatakan akan lahir ya seorang anak manusia bernama Muhammad bin Idris. Ya, fitnahnya terhadap umat manusia lebih besar daripada iblis. Nah, itu hadis yang palsu dipalsukan oleh orang-orang yang fanatik terhadap mazhab Hanafi ya untuk menjauhkan manusia dari mazhab tersebut. Nah, demikian dari mazhab Syafi'i. Nah, jadi ini merupakan satu alasan sebagian orang untuk memalsu hadis. Ya, jadi untuk membela mazhabnya. Ya, demikian. Nah, di sana ada orang yang memalsu hadis untuk ta'nu fil Islam.
ya, untuk menjelek-jelekkan Islam seperti yang dilakukan oleh kaum Zanadiqah, zindik, ya. Nah demikian, kaum zindik yang memalsu hadis untuk menjelek-jelekkan Islam atau untuk mengaburkan ajaran Islam, ya, untuk mengaburkan ajaran Islam, untuk merusak manusia, ya. Maka mereka pun membuat hadis-hadis yang lemah, ya, membuat hadis-hadis yang lemah. Nah demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamad bin Zaid, salah seorang ulama salaf, ya, bahwa wada'atiz zanadiqah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14,000 hadis, ya, bahwa kaum zindik, ya, telah memalsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 14,000 hadis. 14,000 hadis dan zindik ini adalah orang-orang yang secara zahir menampakkan seolah-olah dia adalah muslim, tapi sebenarnya mereka menyembunyikan kekafiran, ya, di dalam hati mereka. Demikian. Nah, sebagai contoh adalah seorang yang bernama Abdul Karim bin Abil Auja, ya, yang dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Abbasi, Amir Basrah, ya, ketika itu, ya, karena kezindikannya itu, karena karena perbuatannya itu yang suka memalsu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun 190 Hijriah pada kekhalifahan Al-Mahdi, ya, waktu itu. Nah demikian. Nah, ketika Muhammad bin Sulaiman Al-Abbasi Al-Amir Basrah ini ingin mengeksekusi Abdul Karim bin Abil Auja ini, dia bertanya, ya, kepada Abdul Karim bin Abil Auja ini, berapa hadis yang sudah kamu palsu? Berapa hadis yang sudah kamu palsu? Maka dia mengatakan, laqad wada'tu fikum, ya, 4,000 hadis, uharrimu fiha al-halal wa uhallilul haram. Aku telah memalsu, ya, di tengah-tengah kalian, artinya menyebarkan hadis palsu di tengah-tengah kalian sejumlah 4,000 hadis. 4,000 hadis itu setara dengan jumlah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari itu disebut kitab Al-Jami'. Ya, disebut kitab Al-Jami' itu karena dia merangkum semua urusan-urusan agama atau perkara-perkara din. Maka kitab seperti itu disebut Al-Jami'. Di situ ada tafsir, di situ ada sirah, di situ ada fikih, di situ ada ibadah, ada akidah dan seterusnya. Kitab seperti ini disebut kitab Al-Jami'. Nah, hadis yang ada di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Imam Bukhari itu ada 4,000 tanpa pengulangan. Nah, yang dipalsu oleh si Abdul Karim bin Abil Auja ini lebih kurang 4,000 hadis. Jadi sama, setara dengan Sahih Bukhari. Ya, dan di 4,000 hadis itu dia halalkan yang haram dan dia haramkan yang halal. Dia bolak-balik syariat itu. Ya, bayangkan saja jika 4,000 hadis ini bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin, ya mungkin, ya, Islam yang kita kenal sekarang ini, ya, berbeda 180 derajat dengan Islam yang diamalkan, dikenal dan dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Demikian, ikhwan fillah. Itulah bahayanya mengamalkan hadis-hadis yang tidak jelas, ya, kedudukannya, ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, demikian juga seperti, ya, seorang yang bernama Muhammad bin Sa'id bin Hasan Al-Asadi Al-Syami Al-Maslub. Ya, dia disebut Al-Maslub, ya, karena matinya disalib. Ya, Imam Ahmad mengatakan qatalahu Abu Ja'far Al-Mansur fi Zanadiqah. Hadisun maudhu'. Imam Ahmad mengatakan dia dihukum mati oleh Abu Ja'far Al-Mansur karena zindiknya itu. Dan hadisnya adalah hadis-hadis yang maudhu'. Hadisnya adalah hadis-hadis yang maudhu'. Nah, demikian pula ada seorang yang mengaku nabi atau mutanabbi, ya, memalsu sebuah hadis, ya, yaitu Abu Abdullah Asy-Syami, ya, seorang yang bernama Abu Abdullah Asy-Syami, ya, Muhammad bin Sa'id Asy-Syami Al-Maslub. Ya, dia Humaid, ya, dia meriwayatkan, ya, satu riwayat yang palsu dari Humaid dari Anas secara marfu. Ya, dia mengatakan dalam hadis itu, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Ya, dia bawakan hadis itu. Ya, dia palsu hadis itu.
Ya, hadis yang berbunyi, ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sepeninggalku. Lalu dia tambahkan tambahan yang batil, tambahan yang palsu, yaitu dia tambahkan illa ayyasha Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, berkehendak lain ingin menurunkan nabi sudah Nabi Muhammad. Jadi hadis ini palsu, jadi buat olehnya, ya, untuk membenarkan kezindikannya, yaitu dia ini mengaku nabi, mutanabbi. Kalau dia memalsu hadis, nah demikian. Jadi ya, di antara motivasi yang mendorong ya para pemalsu hadis ini untuk memalsu hadis adalah untuk at-ta'nu fil Islam, untuk menjelek-jelekkan ajaran Islam atau ingin mengaburkan ajaran Islam, membuat satu kesesatan, penyimpangan di dalam ajaran Islam. Nah kemudian di antara motivasi orang-orang memalsu hadis adalah at-tazalluf ilal hukam. Artinya ingin mendekatkan diri atau ingin mendekati penguasa. Ya, ingin mendekati penguasa. Ya, seperti kisah Riyad bin Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi, ya, bersama Amirul Mukminin Al-Mahdi, ya, ketika dia menemui atau masuk menemui Amirul Mukminin Al-Mahdi yang sedang bermain merpati. Lalu dia bawakan satu sanad yang palsu lah, ya, yang diada-adakannya, ya, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bolehnya bermain-main dengan merpati. Ya, la sabaqa illa fi naslin aw khufin aw hafirin aw janah. Dia tambahkan kalimat janah, maksudnya adalah sayap gitu, ya, maksudnya adalah merpati. Ya, berlomba merpati ataupun bermain merpati. Ini untuk untuk mendapat ridho dari Al-Mahdi, yaitu dari Khalifah Al-Mahdi waktu itu. Nah demikian ikhwanifiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ada sebagian orang yang memalsu hadis itu untuk mencari ridho penguasa. Ya, mencari ridho penguasa. Lalu dibuat-buatlah hadis-hadis yang palsu dan lemah. Ya, seperti sekarang ini hubbul watan minal iman, kan begitu ya. Dan sejenisnya yang itu tidak sah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak sah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara motivasi orang-orang memalsu hadis adalah untuk takassub wa talabur rezeki, untuk mencari rezeki. Ya, untuk mencari rezeki. Untuk mencari nafkah. Ya, lalu dia buat-buatlah hadis-hadis yang lemah seperti para qissas, ya, yang memalsu hadis, ya, di dalam kisah-kisah yang mereka sampaikan untuk takassub dan irtizaq, untuk mencari rezeki. Ya, seperti yang dinukil oleh Ibnul Jauzi dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang bagus, ya, sampai kepada Abu Ja'far bin Muhammad At-Tayali. Dia mengatakan, ya, Shalla Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in fi Masjidil Rassafah. Bahwa suatu ketika Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in salat di Masjid Ar-Rassafah. Kafa baina aidihim qasqas. Lalu berdirilah di hadapan mereka seorang qassas, tukang cerita. Ya. Nah demikian. Waqal, dia mengatakan, haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas. Qala Rasulullah. Lalu dia membawakan sanad dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi SAW. Lalu dia bercerita panjang lebar. Man qala la ilaha illallah, khalaqallahu min kulli kalimatin tayran, min qaruhu min dahab, warishuhu min marjan. Dia katakan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka Allah akan menciptakan dari setiap kalimat itu seekor burung, yang paruhnya itu terbuat dari emas, yang bulunya terbuat dari permata marjan. Lalu dia membawakan satu kisah yang panjang sekali, ya, hampir isri waraqah. Kalau dikumpul-kumpul sampai 20 halaman. Ya, kisahnya itu dari hadis yang begitu panjang. Ini hadis mungkin terpanjang sedunia ini, sampai 20 halaman hadisnya. Ya, lalu faja'ala Ahmad bin Hanbal yanzuru ila Yahya bin Ma'in. Maka Ahmad bin Hanbal melirik kepada Yahya bin Ma'in. Demikian pula Yahya bin Ma'in melirik Ahmad bin Hanbal. Lalu bertanya kepadanya, "Haddatsahu bihadza?" Apakah engkau pernah menyampaikan hadis seperti ini? Dia mengatakan, "Wallahi ma sami'tu hadza illa sa'ah." Demi Allah, aku aja baru dengar sekarang. Ya, demikian katanya. Nah, setelah selesai dari kisah yang panjang itu, dari hadis yang super panjang tadi,
akhadha al-aqiyat, dia pun mengumpulkan sedekah lah gitu ya. Dia dia edarkan kotak ataupun selendangnya, dia pun mengumpulkan bayaran lah gitu ya, kutipan gitu. Itu maka sudah yang tabiru baqiyataha. Ya, lalu dia menunggu orang-orang lain untuk memberikan kepadanya. Ya, faqala lahu Yahya bin Ma'in biyadihi. Maka Ibnu Ma'in pun mengisyaratkan dengan tangannya untuk kemari, sini dipanggil. Ya. Dipanggillah orang itu. Ta'al. Fajahu mutawahhiman linawal. Maka dia pun datang dengan anggapan, dengan perkiraan dia akan dapat banyak ini, dipanggilkan begitu ya. Nah, faqala lahu Yahya. Maka Yahya pun bertanya kepadanya, "Man haddatsaka bi hadzal hadits?" Siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Ya, maka dia pun mengatakan, ya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Maka Yahya mengatakan, ana Yahya bin Ma'in wa hadha Ahmad bin Hanbal. Ma sami'na bi hadza qat fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini aku Yahya bin Ma'in. Nah, ini Ahmad bin Hanbal. Kami tidak pernah mendengar hadis seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan santainya orang itu mengatakan, lam azal asma anna Yahya bin Ma'in ahmaq. Ma tahaqqaqtu hadza illa sa'a. Aku dari dulu dengar Yahya bin Ma'in itu adalah orang yang bodoh, dan aku baru bisa memastikan, ya, sekarang inilah dia baru aku bisa memastikan kebenaran itu. Karena laisa fiha Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairuhuma. Maka kalian tidak tahu, seolah-olah di sana tidak ada Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua. Ya. Faqad katabtu an 17 Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Sungguh aku telah meriwayatkan dari 17 Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Wah. Maka ya ini tidak diladeni lagi oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Fawada'a Ahmad kammahu ala wajhi. Ahmad menutup wajahnya ataupun mukanya dengan pakaiannya atau dengan bajunya dan mengatakan da'hu yaqub, biarkanlah dia pergi. Nah, demikian. Artinya ini orang enggak benar, orang enggak waras kan gitu. Orang stres mungkin. Nah, demikian. Jadi itu salah satu ya motivasi sebagian orang untuk masuk hadis, yaitu untuk takatsub wa talabur rizqi, untuk mencari rezeki. Seperti hadis yang diada-adakan untuk mengumpulkan manusia agar dapat memberikan mengumpulkan manusia ya untuk mendapatkan imbalan atau rezeki dari mereka. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian di antara motivasi sebagian orang memasuk hadis adalah untuk mencari kebenaran, ya, untuk mencari kebenaran. Nah, jadi mereka membuat hadis-hadis yang gharib, yang asing, yang tidak pernah terdengar sebelumnya, ya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abi Duhya dan Muhammad An-Nasibi. Ya, dia membuat hadis-hadis yang yang aneh, yang asing untuk mendapatkan popularitas ya di tengah-tengah manusia. Ikhwani fillah, alhamdulillah wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah dia beberapa ikhwani fillah alasan ya sebagian orang itu meriwayatkan hadis palsu, lemah, atau membuat hadis palsu dan lemah. Ya, demikian. Baik. Nah, dalam hal ini ya, kita tidak membedakan antara apakah itu di dalam masalah fadail amal ataupun di dalam masalah akidah ataupun ibadah. Nah, telah tersebar di kalangan ya sebagian ulama dan para pelajar penuntut ilmu bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadilah amal. Dan mereka menduga bahwa hal itu tidak diperselisihkan oleh ulama. Nah, kita katakan bagaimana tidak. Al-Imam An-Nawawi sendiri telah menukil kesepakatan ulama ya terhadap hal ini ya bahwa tidak ada perbedaan antara apakah itu di dalam fadail amal ataupun di dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya, namanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap tidak dibolehkan. Ya, tetap tidak dibolehkan ikhwan fillah. Ya, baik itu di dalam fadail amal maupun di dalam masalah-masalah yang lain. Ya, baik itu di dalam fadail amal maupun di dalam masalah-masalah yang lain. Nah, demikian. Ya, Syekh Al-Qasimi di dalam kitab Qawaid al-Tahdits ya mengatakan ya
Ibnu Sayyidinat menceritakan hal ini di dalam kitab Uyunul Athar dari Yahya bin Ma'in, dan dalam kitab Fathul Mughith beliau menisbatkannya kepada Abu Bakar bin Ibn al-Arabi dan juga yang lainnya. Dan yang jelas ini adalah pendapat Al-Bukhari dan juga Muslim. Nah, juga pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, bahwa tidak boleh mengamalkan hadis dhaif di dalam di dalam fadail amal maupun di dalam masalah-masalah yang lain, masalah-masalah yang lain. Nawawi mengatakan di dalam Syarah Muslim, tidak ada beda apakah berdusta atas nama Rasulullah itu dalam masalah hukum ataupun masalah yang belum ada hukum tertentu, seperti masalah tarhib dan tarhib, amalan-amalan yang dianjurkan ataupun dilarang, dalam mawaiz, kata-kata nasihat dan atau hikmah, dan dalam masalah-masalah sejenis lainnya. Semua itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar dan termasuk perbuatan keji, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin yang mu'tabar. Nah, berbeda dengan anggapan batil kaum Karramiyah, salah satu kelompok ahli bid'ah yang menurut mereka sah-sah saja memalsu hadis Nabi dalam masalah tarhib dan tarhib. Anggapan batil ini diikuti pula oleh mayoritas orang-orang jahil yang menganggap diri mereka ahli zuhud atau dianggap zuhud oleh orang-orang jahil seperti mereka. Nah, demikian. Lalu alasan mereka, kami berdusta untuk Nabi, bukan atas Nabi. Ini satu katakan kejahilan juga. Mereka mengatakan kami berdusta untuk Nabi, bukan atas nama Nabi. Begitu alasan mereka. Tapi tentunya ikhwanifiddin, Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan perbuatan dusta di dalam hal syariat. Di dalam hal syariat. Walaupun itu tujuannya tujuannya dikatakan baik. Sebab bagi berapa banyak orang yang punya tujuan baik tapi caranya salah. Kan muridin li khairin la yusiba. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan namun kita katakan caranya salah. Caranya salah. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan tidak ada mafhum mukhalafah pada sabda Nabi atas namaku. Tidak ada mafhum mukhalafah di situ. Sungguh tidak masuk akal bila dikatakan seorang berdusta demi beliau, untuk beliau. Karena beliau sendiri telah melarang dusta secara mutlak. Nah, sebagian orang jahil ada yang terpedaya dengan alasan tersebut. Lalu mereka memasukkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tarhib wa tarhib, kata beliau. Mereka mengatakan kami tidak berdusta atas nama Nabi. Kami lakukan itu demi menegakkan syariat untuk Nabi, kata mereka. Mereka tidak sadar, mengada-ngadakan perkataan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah beliau katakan merupakan kedustaan atas Allah. Sebab terkandung di dalam ini penetapan hukum syariat, baik itu hukum wajib ataupun mustahab atau haram ataupun makruh. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pernyataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari membantah orang-orang yang mengatakan bahwa kami berdusta ini bukan atas nama Nabi tapi untuk Nabi. Jelas hadis tersebut tidak seperti itu. Demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah Jadi pendapat yang sahih adalah tidak boleh dan tidak dibenarkan dan sama hukumnya, yaitu haram mengamalkan hadis-hadis palsu ataupun hadis lemah atau hadis dhaif di dalam bab fadail amal, sebagaimana juga itu tidak dibolehkan di dalam bab-bab agama yang lainnya. Di dalam bab-bab agama yang lainnya. Nah, demikianlah dosa besar yang ke 14 yang berkaitan dengan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulnya. Jadi ini merupakan satu perbuatan yang diharamkan dan membawa akibat yang besar di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia telah membuat satu syariat yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu mudarat dunia. Bisa jadi dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia membuat menyuburkan bid'ah karena hadis-hadis lemah dan palsu yang disebarkannya. Dan ancaman di akhirat lebih berat lagi, yaitu dia telah menyiapkan tempatnya, dia telah menyiapkan kedudukannya di dalam api neraka. Alhamdulillah. Nah, demikianlah ikhwan fillah
ini ya berkaitan dengan dosa berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik pada Ustaz, dan demikian ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum pendengar radio Raja yang semoga Allah rahmati dan muliakan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala dari pembahasan Al-Kabair, yaitu berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sampai kita pada poin yang ke-14. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab, dan pertanyaan yang sudah masuk akan kami ajukan ya Ustaz, dan mohon maaf untuk line telepon dikarenakan waktu yang tidak mencukupi. Kami akan hanya angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz dari Abu Maryam yang berada di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana jika kita lupa maksudnya bagaimana jika kita lupa-lupa ingat bunyi teks hadisnya, padahal kita yakin derajat hadis itu sahih? Bagaimana cara kita menyampaikan hadis itu, Ustaz? Silakan. Ya, tentunya kita harus memastikan hadis itu adalah hadis yang sahih asalnya ya. Kemudian ya para sahabat dahulu ya, apabila mereka menyampaikan satu hadis, maka mereka selalu menyertakan ya, kata-kata au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Itu salah satu contoh dan teladan yang diberikan oleh para sahabat ya. Ya, para sahabat sendiri mereka meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan perkataan seperti itu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au nahu au misluhu, au seperti itu ya. Nah demikian. Jadi dia katakan seperti itu, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi, atau seperti yang dikatakan oleh Nabi. Nah, tapi hendaknya yang pertama ya tentunya ya dia harus memastikan ya kesahihan hadis itu. Minimal dia tahu ya ada ulama hadis yang mensahihkannya. Nah, kalau dia tidak bisa meneliti dan menganalisa sendiri atau memeriksa sendiri hadis itu, ya minimal dia tahu hukum para ulama terhadap hadis itu. Ya, dia tahu hukum ya para ulama hadis berkaitan dengan hadis itu. Nah, misalnya telah dihukumi sahih oleh seorang ulama, misalnya Syalbani mensahihkannya di dalam bukunya ini dan ini, maka itu sudah cukup baginya ya di dalam bab ini. Nah, dan ketika dia menyampaikannya, kalau dia tidak atau ragu dia dalam menyampaikannya ataupun lafalnya ya, maka dia mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya yang terbaik adalah dia menghafal dengan lafalnya. Nah, demikian. Ya, Nabi mengatakan nabarallahu Qur'an ya sami'a maqalati fahfidhaha ya wa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Semoga Allah mengelakkan wajah seorang hamba, dia mendengarkan ya satu sabdaku, dia memahaminya, dia menghafalnya, lalu dia menyampaikannya seperti yang dia dengar. Itu ada keutamaannya. Tapi kalau dia tidak menghafalnya ataupun dia lupa-lupa ingat terhadap lafalnya, maka dia boleh menyampaikannya dengan makna dan mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Nah. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Yes. Satu lagi, yaitu tentunya dia harus alim dengan lafal itu ya, alim dengan makna hadis tersebut. Nah, tentunya ini tidak dibenarkan bagi orang-orang yang awam ya, meriwayatkan hadis dengan lafal ya. Ini para ulama memberikan syarat, yaitu dia adalah seorang yang alim tentang makna hadis tersebut, hingga tidak agar terhindar dari pergeseran makna di dalam penyampaian hadis. Wallahu a'lam. Ya, itu tambahan. Ya, sekian Ustaz. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan di pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita sering melihat di salah satu buku atau di banyak buku, ketika ada hadis, dia hanya menuliskan rawinya dengan menyebut al-hadis. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustaz? Silakan. Ya, di sini al-hadis ya boleh ya. Ya, al-hadis. Ya, tentunya dengan syarat dia tahu hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya, kalau dia diamkan, kalau seorang diam dalam menyampaikan satu hadis, maka konotasi yang ditangkap adalah dia mensahihkannya. Dia berhujjah dengan hadis itu. Maka tadi kita sampaikan ya, hukum para ulama atau penjelasan para ulama, bahwa seorang harus menjelaskan derajat ataupun kedudukan hadis yang disampaikannya apabila ternyata hadis itu lemah, palsu atau ada cacatnya.
Tidak boleh dia diam. Kalau dia diam berarti dia telah khianat, dia telah menipu kaum muslimin. Nah, kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu, maka dia telah menulis atau dia telah menyampaikan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Nah, demikian. Ya, jadi mana ilmiahnya adalah dia memastikan hadis itu sahih. Minimal dia menyebutkan ini riwayat siapa yang mensahihkannya. Itu minimal. Nah, kalau tidak dituntut di sini dia membuat satu takhrij yang lengkap, ya, kalau dia tidak ahli dalam hal itu, ya, maka cukup baginya mengetahui ya, sumber rujukan hadis ini, ya, takhrijnya secara ringkas, kemudian dia menyebutkan minimal para ulama yang mensahihkan hadis itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari pendengar kita. Ustaz, mengapa di negeri kita ini banyak sekali hadis-hadis lemah dan palsu beredar di negeri kita ini? Di antaranya seperti doa berbuka puasa, padahal banyak yang sahih, tapi mengapa yang banyak dihafalkan oleh kaum kita itu yang dhaifnya? Silakan Ustaz. Ya, ini tidak lepas dari satu kaidah di kalangan ahli bid'ah, ya, yang tidak hati-hati di dalam meneliti sumber hukum, ya, meneliti sumber hukum. Sumber hukum kita tentunya Al-Quran dan hadis. Ya, Quran tentunya ya tidak ada yang dhaif, ya. Quran nanti semuanya mutawatir. Nah, hadis, nah di sini sebagian ahli bid'ah itu mereka seperti yang kita sebutkan seperti hatibul lail, seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Semua diambil, semua dikutip, ya, meskipun itu bukan kayu bakar, tapi ular, bagaimana kita sebutkan, ya, hingga ular itu masuk dan memakannya sendiri. Ya, seperti itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu kurangnya kesadaran, ya, manusia untuk meneliti hadis-hadis Nabi. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali hadis-hadis palsu bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Maka tadi sudah kita sampaikan satu penukilan dari seorang zindik, Abdul Karim bin Abil Auja. Ya, sebenarnya kita bisa ambil ibrah dari situ. Coba bayangkan, ya, 4.000 hadis dipalsu, dibolak-balik, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu satu, kalau bisa kita katakan 4.000 hadis itu bisa jadi satu syariat. Mulai dari bab taharah sampai bab yang terakhir, bab hudud atau bab, ya, cukup dengan 4.000 hadis itu. Hingga tentunya Islam yang kita kenal berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu yang sangat berbahaya. Nah, demikian. Oleh karena itu, ya, para masyarakat, ya, kaum muslimin harus menyadari, ya, bahaya ini. Ya, tapi yang kita lihat sekarang ini di tengah-tengah masyarakat, jangankan masyarakat awam, ya, para karangan terpelajar, bahkan orang-orang yang dipanggil ulama atau disebut ustadz atau disebut syekh, ya, di negeri ini atau kiai, ya, justru mereka yang menjadi, ya, sponsor hadis-hadis palsu. Masyarakat tahu hadis palsu dari mereka. Nah, ini yang lebih memprihatinkan, ikhwan fillah. Ya, jadi, ya, bukan hanya kalangan awam, di kalangan masyarakat. Ya, masyarakat itu, ya, mengetahui hadis-hadis lemah ini atau hadis-hadis palsu ini ya dari orang-orang yang mereka anggap pintar atau alim atau ulama. Nah, demikian, ikhwan fillah. Jika, ya, bertebaranlah hadis-hadis palsu ini di tengah-tengah manusia tanpa ada yang menjelaskannya. Jadi kita harus menumbuhkan kembali kesadaran di tengah-tengah masyarakat, ya, kaum muslimin, bahayanya mengamalkan hadis palsu, bahayanya meyakini hadis palsu, bahayanya meriwayatkan dan menyebarkan hadis yang palsu dan lemah. Nah, demikian. Itu harus kita tumbuhkan kembali kesadaran itu, bersikap kritis. Karena sekarang ini dengan gampangnya orang-orang itu menisbatkan satu perkataan kepada Nabi tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya itu, ya, tanpa memikirkan bahwasanya apa yang dilakukannya itu berarti telah membuat suatu syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan dan tidak pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya sangat berbahaya, ya, bagi syariat ini. Nah, bukankah, ya, agama-agama sebelum kita, ambil contoh Nasrani, tidak ada satu riwayat pun yang sahih sampai kepada Nabi mereka, ya, atau orang yang mereka jadikan Tuhan, atau sahabat-sahabat Nabi mereka, kaum Hawari. Ya, tidak ada satu pun riwayat yang sahih sampai kepada, ya, salaf mereka itu, ya, pendahulu mereka itu. Nah, jadi apakah, ya, nikmat yang besar yang diterima oleh kaum muslimin, yaitu nikmat ilmu hadis,
ya nikmat yang telah diwariskan oleh para ulama hadis dengan memeriksa hadis Nabi, ya, mengecek mana yang sahih dan mana yang dhaif. Itu adalah suatu karya yang agung yang ditinggalkan oleh pendahulu kita, ya, para ulama al-hadis. Apakah itu sirna dan hilang begitu saja dengan sikap kesembronoan dan ketidakhati-hatian ya kita kaum muslimin yang melahap semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi? Nah, tentunya tidak jawabannya. Nah, demikian. Jadi kita harus kembali menggugah kesadaran kaum muslimin pentingnya kita mengecek, ya, meneliti dan memastikan setiap hadis-hadis yang kita gunakan, yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita sampaikan, yang kita tulis, bahwa hadis itu sah, ya, dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Ada pertanyaan dari Abu Alfian yang berada di Karawang. Ustadz, bagaimana dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, yang mana di dalam Sunan Ibnu Majah tersebut tidak dijelaskan kesahihan dan kedoifan hadis yang diriwayatkan? Bagaimana, apakah buku tersebut dapat dijadikan rujukan bagi kita orang-orang awam untuk mendapatkan hadis-hadis yang sahih? Silakan Ustadz. Ya, para ulama telah mengarang beberapa jenis buku, ya. Ada buku sunan, ada masanid atau musnad, ada al-jawami atau jami. Nah, ada di sana al-ma'ajim, ya. Banyak jenis-jenis kitab hadis. Nah, di antaranya adalah kitab-kitab sihah atau as-sahih, ya. Nah, demikian. Ada beberapa ulama yang mengarang kitab-kitab sihah. Artinya kitab yang dikhususkan, ya, di dalamnya hadis-hadis yang sahih saja. Dan dipastikan oleh penulisnya hadis itu hadis yang sahih. Ya, hadis yang dimasukkannya itu adalah hadis yang sahih. Nah, yang disepakati oleh umat dari kitab-kitab sihah yang ada, banyak kitab sihah seperti Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, kan begitu, ya. Ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun yang disepakat oleh umat kesahihannya hanya dua, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, nah, dua kitab sahih itulah yang dipastikan seluruh isi-isi hadis yang tercantum di dalamnya itu adalah hadis yang sahih asalnya. Nah, demikian. Ya. Adapun jenis-jenis kitab yang lainnya itu tidak ada jaminan dari penulisnya sendiri bahwasanya semua hadis yang ditampilkan itu mesti sahih. Maka kitab-kitab masanid, ya, musnad, kitab sunan, kitab jawami lainnya seperti Jami' Tirmizi, demikian juga kitab al-ma'ajim, mu'jam, ya, misalnya Mu'jamul Kabir, Awsat, Saghir, tulisan At-Tabarani, ya, atau musannaf Ibnu Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah dan jenis-jenis kitab-kitab hadis lainnya, itu mesti diperiksa hadis-hadis yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam hal ini, ya, sebagian ulama telah mengerahkan kemampuan mereka untuk meneliti hadis-hadis tersebut, termasuk di dalamnya Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Ibnu Majah, ya, Syalbani telah membuat suatu takhrij, ya, penelitian dan memisahkan, ya, mana yang sahih dan mana yang dhaif dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu. Nah, beliau mengarang kitab itu Sahih Sunan Ibnu Majah. Mungkin bisa merujuk ke situ. Demikian juga beliau menulis buku Sahih Sunan Abi Daud, Sahih Sunan Jami' Tirmizi, Sahih Sunan Nasa'i, dan beberapa kitab-kitab sahih lainnya yang beliau pisahkan di situ di dalam buku-buku tersebut, mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif, ya, menurut penilaian beliau. Nah, demikian. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, silahkan. Ya, tentunya ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, materi kita pada hari ini berkaitan dengan dosa, ya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukumnya tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ini adalah satu perbuatan dosa besar yang diancamkan neraka atas pelakunya itu di akhirat, dan juga, ya, ancaman yang berat juga di di dunia, bahwa dia telah membuat suatu syariat yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan, ya, yang Allah dan Rasulnya tidak turunkan. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga dahulu, ya, para pemalsu hadis ini itu banyak yang dihukum mati dulu oleh para khalifah, itu dihukum mati karena khalifah menilai bahwa perbuatan mereka ini sangat berbahaya, ya, bagi
Islam dan kaum muslimin. Nah, demikian. Jadi ini adalah satu dosa yang berat, yang besar, yang harus dijauhi dan dihindari oleh kaum muslimin. Nah, demikian juga tadi sudah kita jelaskan mengenai menyampaikan hadis yang lemah atau palsu. Ya, hukumnya sama, yaitu haram juga. Ya, kita diharamkan menisbatkan satu perkataan kepada Nabi tanpa kita ketahui ilmunya. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu menyampaikan mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Demikian pula hukum ini berlaku juga untuk orang-orang yang tidak mengetahui bahwa hadis itu palsu atau lemah. Ya, karena artinya dia telah menyampaikan sesuatu yang tidak dia miliki ilmu tentangnya. Lebih parah lagi jika dia tahu bahwasanya hadis itu lemah atau palsu. Nah, berarti dia telah mengkhianati para kaum muslimin, ya, mengkhianati Islam dan kaum muslimin. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kajian kita pada pagi ini ya, lebih dan kurang saya mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan atau salah ucap. Nah, demikian saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu